Shalom, selamat malam sahabat Optional Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini senang sekali rasanya bertemu lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan saya, Debbie Ellen Syahaan. Apa kabarnya? Saya harap pemirsa sekalian dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Dan kalaupun Anda tidak baik-baik saja atau memiliki banyak masalah atau khususnya masalah dalam rumah tangga, saat ini Anda dalam program yang sangat tepat, yaitu program Obsesi Hati, di mana program ini akan membahas seputar pertanyaan dalam persoalan dalam rumah tangga yang akan dibahas secara langsung oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan dipandu oleh keluarga Leo Semampau. Nah, pada malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf, saya ingin membagikan informasi kepada para pemirsa. Apabila Anda ingin menyaksikan tayangan Hope Channel 24 jam, Anda bisa menyaksikannya melalui siaran parabola IndiHome Channel 870, melalui sosial media YouTube ataupun Facebook, atau juga Anda bisa mengunjungi website kita di hopechannel.id, dan juga bisa langsung mengunduh aplikasinya di Play Store atau di App Store dari gadget Anda. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu keluarga Leo Semampau. Shalom, selamat malam. Shalom, Debbie Ellen. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Baiklah, untuk kesempatan pada malam hari ini, saya serahkan untuk memimpin acara ini. Baik, terima kasih Debbie Ellen yang telah memandu dan buka acara Obsesi Hati malam hari ini dari Studio Hotel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan kami mohon izin siaran langsung dari rumah karena satu dan lain hal peraturan pemerintah Indonesia mengenai ganjil genap, sehingga kami tidak bisa masuk ke area Studio Hope Channel Indonesia, sehingga kami memandu dari rumah kami. Baik, malam ini judulnya sebenarnya lebih cocok dalam bahasa Inggris ya, cuman pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara mencoba mentranslate-nya dalam bahasa Indonesia. Tetapi materi pembahasan pada malam hari ini tuh bagus sekali. Bagus, sangat penting untuk semua orang ya. Dan saya juga melihat orang muda itu juga cocok mendengarkan materi pembahasan pada malam hari. Judulnya dalam bahasa Inggris apa? Peer Pressure Reversal Technique. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah teknik menangkal tekanan lingkungan. Jadi ini bagus sekali nih untuk kita semua, khususnya orang muda, bagaimana kita bisa menangkal tekanan lingkungan kita, pergaulan kita dari yang tidak baik tentunya. Dari tidak baik, sehingga kita bisa bersikap mengambil satu keputusan apa yang harus kita lakukan ya. Betul. Jadi memang judulnya dan selain judulnya ini memang sangat penting, kita sekarang ini Obsesi Hati sudah episode ke-85 loh. Ya, luar biasa, ya. Puji Tuhan ya. Materi yang sangat banyak yang sudah disiapkan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, luar biasa. Satu perjalanan yang panjang ya. Mudah-mudahan acara Obsesi Hati boleh menjadi berkat bagi semua rumah tangga, semua orang-orang tua, orang muda, juga remaja atau anak-anak sekalipun, sehingga boleh bawa berkat bagi kita semua. Amin. Baik, kita akan membacakan ayat tema kita pada episode kali ini yang diambil dari buku 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Luar biasa ayat kita pada malam hari ini. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersuka cita oleh karena kami boleh bertemu kembali pada acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Setelah kami melalui perjalanan yang panjang 85 episode, pada malam hari ini kami mau datang kembali, tentunya dengan pertolongan Tuhan yang memberkati dan mengurapi pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini. Kami percaya materi pembahasan pada malam hari ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi semua pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa Obsesi Hati yang menyaksikan acara ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, berkati jaringan internet,
dan segala fasilitas yang digunakan baik di studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta, baik jaringan maupun peralatan yang digunakan di rumah kami masing-masing. Terlebih khusus kami berdoa untuk kondisi yang ada di North Carolina, Amerika Serikat, tempat di mana pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf berdomisili, di mana saat ini sedang cuaca tidak baik, ada badai dan juga storm. Tuhan, kami berdoa supaya di sana jangan mati lampu atau ada gangguan teknis apapun. Kami percaya dengan pertolongan kuasa dari surga, acara ini dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami semua sepanjang acara ini, terutama memberkati para pemirsa Hope Channel Indonesia. Apabila ada yang sakit atau kurang sehat, biar jaman tangan Tuhan yang ajaib boleh menyembuhkan mereka. Apabila ada rumah tangga yang mempunyai masalah, tentunya dengan kemurahan dan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan pulihkan rumah tangga mereka. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengajak kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, atau persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, silakan mengirimkannya nomor call center Hope Channel Indonesia, atau dapat menulis di kolom komentar YouTube ataupun Facebook. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan pendeta. Halo, pendeta dan Selamat malam Indonesia. Selamat pagi di North Carolina. Oke. Ya. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Walaupun Puji Tuhan. walaupun cuaca agak kurang bersahabat ya, tapi kita sudah berdoa, kita percaya Tuhan akan pimpin pendeta dan ibu pendeta selama acara ini berlangsung, bahkan seterusnya, supaya dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Terima kasih. Puji Tuhan, memang udara dingin sekali. Ini kalau dalam Celsius ini kira-kira 5 derajat Celsius di luar. Minus 5. Minus di bawah 0. Biasa. Oke, kita percaya Tuhan akan lindungi ya, semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pendeta dan ibu pendeta juga sehat-sehat. Saat ini kami persilakan kepada pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan materinya. Terima kasih. Jadi kembali dalam episode ini kita bahas tentang Peer pressure reversal technique atau teknik menangkal tekanan lingkungan. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Banyak sekali orang muda yang susah untuk menghadapi akan tekanan yang datang dari teman-teman dan sebagainya, teman sekelas atau lingkungan atau kadang-kadang saudara dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil. Banyak sekali pertanyaan yang telah masuk kepada kami, ya, termasuk bagaimana supaya anak-anak itu bisa berhasil, supaya jangan terpengaruh oleh teman-temannya. Dan ayat yang telah dibacakan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wah, ini satu nasihat yang sangat baik dari Alkitab. Jadi kalau begitu pergaulan itu sangat penting sekali. Kita harus berhati-hati. Jadi orang tua harus melihat bahwa kalau anak itu sudah bergaul dengan teman-teman yang tidak membawa mereka ke jalan yang baik, maka harus berhati-hati ya. Dan kembali pembahasan ini penting untuk anak-anak muda, penting untuk orang tua dalam mendidik akan anak-anak muda, bahkan penting untuk para oma dan opa seperti kami supaya kami bisa mendidik cucu ya. Prinsip-prinsip yang sangat penting sekali di dalam mendidik akan anak-anak. Baik, apa yang terjadi dengan kisah daripada seorang yang bernama Larry Harmon? Wah, ini kisahnya sangat menyedihkan ya. Larry Harmon ini baru umur 21 tahun ya. Tapi dia mendapat banyak negatif peer pressure, tekanan dari teman-temannya. Dia bilang, cobalah, mulailah dengan ini, pakai pot gitu ya. Jadi marijuana, isap marijuana. Nah, dia nggak tahu mau bilang bagaimana. Temannya sudah katakan, ayo. Jadi dia karena tidak bisa membilang tidak, jadi dia dia isap marijuana. Kemudian dia habis itu mulai dikasih LSD. Wah, dia coba dengan setengah tablet. Tapi dia dapat bad trip. Bad trip itu artinya dia disorientasi, dia rasa panik, dia rasa cemas dan sebagainya. Dan lalu kawannya kata,
kamu tidak dapat joyful trip, coba lagi ini, seperempat lagi tablet. Lalu dia ambil seperempat tablet, tapi pada waktu dia ambil seperempat tablet itu, dia telepon sama mamanya. Dan dia bilang, Ma, saya lagi ambil, I'm on a trip katanya. Saya ambil ini LSD seperempat tablet aja. Nah, pada waktu itu mulailah terjadi halusinasi di pikirannya. Dia rasa seperti dia itu adalah Tuhan. Wah, tapi heran, dalam keadaan yang begitu pun, dia bisa pergi ke dia punya garasi, ambil palu, dan kemudian dia ambil satu ember penuh dengan peluru. Peluru diambil satu ember itu dan dia bisa setir, dan dia pergi ke gereja Katolik. Aduh, waktu dia sampai di gereja Katolik itu, dia masuk di lobinya, langsung dia lihat, ada penjaga gereja itu. Dia lagi naik di atas tangga, lagi beresin dia punya jam, dinding itu agak miring. Tapi di dalam pikirannya yang sudah kacau ini karena adanya LSD ini, halusinasi tersebut. Dia bilang, oh ini setan. Waduh, langsung dia ambil senapangnya, dia tembak sama itu orang, sampai itu caretakernya itu yang penjaga daripada gereja itu jatuh, langsung mati. Aduh, kasihan sekali, orang yang tak berdosa itu terus mati. Lalu dia bilang, karena dia rasa seperti saya ini adalah Tuhan. Dia bilang, apa ini? Ini banyak patung-patung. Dia mulai bongkar dan dia mulai ambil dia punya itu palu, dia pukul palunya, dia kasih rusak, dan dia kasih rusak itu tempat duduk ini. Dan di sebelah daripada gereja itu kebetulan ada priest, ya, ada seorang imam dan anak-anak sekolah. Anak sekolah itu, apa yang terjadi itu, kok preng itu di gereja. Jadi mereka pelan-pelan masuk. Tapi ingat, ini Larry dalam keadaan halusinasi. Jadi semua yang bergerak dia langsung mau tembak. Begitu itu anak-anak dan murid-murid dengan imam masuk, dia tembak. Wah, jadi orang ini imam terus katakan, oh ini orang ini pasti lagi dalam narkoba ini, nggak bisa mikir dengan baik ya. Langsung panggil polisi. Polisi datang. Sudah polisi datang, wah terjadilah pertukaran, exchange ini, shooting ya, tembak-tembakan, polisi tembak dia tembak lagi polisi, dan dia tembak kena di kakinya dia jatuh terus abis itu dia bilang, oh my God, why should be me who die, kenapa mesti saya yang mati, terus dia bangkit lagi, ditembak lagi, terus akhirnya dia jatuh dan dia meninggal. Aduh, meninggal karena tidak bisa bilang tidak kepada tawaran narkoba. Sangat sedih sekali. Dan pada waktu itu bapaknya ini attorney, seorang pengacara. Nah, seorang pengacara namanya Glenn Harmon. Lalu dia katakan kepadanya bahwa peluru polisi tidak membunuh anakku, dia dibunuh oleh LSD, ya. Jadi dia bilang sangat menyedihkan sebab waktu dia ditembak oleh polisi itu dia masih bisa bangkit. Jadi bukan dia mati kena peluru, tapi dia karena sudah kacau pikirannya. Kemudian, ini adalah satu hal yang sangat membahayakan sekali, ya. Hanya karena dia tidak bisa bilang tidak terhadap tekanan negatif daripada teman-temannya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat ya bahwa masalah ini merupakan satu masalah kepada banyak orang muda, ya. Banyak yang terlibat di dalam narkoba dan sebagainya. Jadi sekarang kita mau coba lihat apakah ada ayat Alkitab yang menunjukkan ya bahwa Tuhan memberikan bimbingan agar kita membuat keputusan yang tepat, ya. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu sendiri bukan milik kamu sendiri. Jadi dengan demikian masing-masing orang muda harus menyadari bahwa tubuh kita itu adalah milik Tuhan, ya, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kemudian apa yang harus dibuat? 1 Korintus 6 ayat 20. Dikatakan karena tubuh itu adalah milik Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing. Ya. Dan ini juga yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa aja yang kita kerjakan,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi anak-anak muda harus diingatkan kembali, apapun yang mereka buat, makanan mereka, minuman mereka haruslah dibuat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa sebetulnya arti daripada ayat-ayat ini ya? Ya. Kita coba lihat ya beberapa poin yang sangat penting dalam pembahasan ini. Ya, apa saja yang masuk dalam tubuh kita harus membuat kita jadi sehat. Jadi, makanan harus sehat. Ya, kita sudah pelajari mengenai celebrations kan, bagaimana makanan yang baik. Dan ini akan membawa pikiran kita yang jelas ya. Jangan, kalau kan sudah minum alkohol kan jadi mabuk-mabuk. Jadi nggak bisa berpikir dengan jelas. LSD, halusinasi ya, jadi bermasalah. Nah. Kemudian ya, kita harus selalu berbuat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita coba lihat ya, sebagai orang Kristen kita harus percaya untuk meninggalkan segala hal yang membahayakan tubuh dan kerohanian kita masing-masing. Nah, kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Say no. Ya, untuk hal yang membahayakan tubuh dan kerohanian kita masing-masing. Kita ingat apa yang terjadi dengan pengalaman dari seorang yang bernama Yusuf ya dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Ini kita lihat tekad daripada Yusuf ya, dikatakan no ya. Dia katakan tidak sama sekali kepada suatu godaan yang telah datang kepadanya ya. Orang-orang muda betapa mudah sekali untuk terpengaruh dengan godaan ini ya. Dan dia rasa tidak ada orang yang tahu kenapa sih ya dan sebagainya, tetapi dia bisa berkata tidak. Kenapa? Oleh sebab dia tahu bahwa apa yang dibuat itu adalah berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada tuannya, berdosa kepada diri sendiri. Nah, untuk itu ya kita coba lihat beberapa contoh Alkitab tentang orang yang berkata tidak kepada godaan yang membahayakan tubuh dan kerohaniannya. Ya, salah satu kita coba lihat adalah pengalaman daripada Yusuf tadi. Kemudian bagaimana dengan Daniel? Ya, kita lihat dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi dia bisa mengatakan tidak. Atau mereka bukan hanya kepada Daniel tetapi juga Sadrak, Mesak dan Abednego berkata tidak ya. Jadi bagaimana Anda dapat menangkal ajakan teman Anda untuk merokok, minum alkohol atau menggunakan narkoba? Ini penting sekali untuk dibahas kepada orang-orang muda. Bagaimana Anda mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan yang benar walaupun ada tekanan negatif peer pressure dari teman-teman Anda itu. Bagaimana caranya? Nah, ini itulah yang kita akan coba bahas bersama-sama. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa adanya kuasa kalau kita berhubungan dengan Yesus Kristus. Ya, sebab kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bila mana kita berhadapan dengan teman-teman yang mengajak kita untuk narkoba atau jangan, ingat, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita mempunyai kuasa untuk menanggung dan untuk melawan ini negative peer pressure. Oke, kemudian kita harus ingat bahwa mengalahkan tekanan lingkungan yang negatif hanya diperoleh dengan memelihara hubungan bersama Yesus Kristus. Sebab itu kita harus ajak anak-anak itu untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan itulah yang merupakan satu kekuatan kepada mereka sehingga mereka tidak mau ya untuk terlibat untuk perkara-perkara yang negatif. Oleh sebab firman Tuhan itu memberikan kepada mereka satu kepekaan ya, kepekaan untuk berkata tidak ya. Jadi yang pertama kalau gitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sharon Scott? Nah, Sharon Scott ini dia adalah seorang director of the First Offender Program. Maksudnya orang-orang anak-anak muda yang ditangkap oleh polisi di departemen polisi di Texas, Dallas, Texas ini, dialah yang direkturnya, dia yang memimpinnya ini. Lalu dia waktu itu sejak jadi pemimpin dia kena the First Offender Program ini, dia dapatkan bahwa ini yang
yang ditangkap ini anak-anak muda itu sebanyak 9.000 anak muda. Bayangkan anak gini kecil sudah dibrogol. Setiap tahun 9.000 anak muda. Ya. Jadi pada waktu itu dia berpikir, oh mungkin anak-anak ini anaknya mukanya kejam ya apa. Tapi dia evaluasi satu persatu. Dia tanya satu persatu, anak ini manis-manis semuanya. Kenapa kamu kok sampai mencuri? Kenapa kamu ini? Aduh, kawan saya itu ngajak saya nggak bisa bilang tidak. Jadi daripada saya dikucilkan, lebih bagus saya ikut. Ya ikut-ikut, akhirnya saya rampok lah di toko. Akhirnya saya kena tangkap katanya gini. Oh, berarti mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk menangkal tekanan negatif dari teman-temannya. Lalu dia bikinlah ini peer pressure reversal technique. Nah, setelah dia ajar ini anak-anak, ya 9.000 loh, 9.000 anak-anak yang ketangkap ini, dia ajar ini anak-anak ini sampai mereka bisa kuasai untuk cara menangkal negatif peer pressure ini. Baru dia lihat dari 9.000 itu 80% dari anak-anak ini yang termasuk pelanggar pertama, first offender program ini, nggak pernah melanggar lagi setelah belajar peer pressure. Jadi dari 9.000 orang, 7.200 nggak pernah dipenjarakan lagi. Karena mereka sudah belajar untuk mengatakan no kepada temannya. Jadi kalau gitu kita lihat bahwa teknik di dalam menangkal tekanan lingkungan itu adalah sangat penting sekali untuk kita lihat. Oke. Nah sekarang apa yang kita harus lihat langkah-langkah itu di dalam soal menangkal atau teknik menangkal tekanan lingkungan? Ini ada 3 step ya. Yang pertama adalah check out the scene. Jadi yaitu pelajari suasana. Ya, nanti kita akan terangkan dengan lebih jelas. Dan kedua, kita sebagai orang muda itu kita harus ambil keputusan tepat. Artinya make a good decision. Jadi ambil keputusan yang tepat sangat penting sekali sehingga mereka tidak akan terpengaruh pada dalam masa-masa yang sangat kritis dalam hidup mereka. Ya. Dan langkah yang ketiga, step yang ketiga adalah act to avoid trouble. Jadi, atau bertindak untuk menghindarkan persoalan. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Misalnya mengenai peer pressure reversal teknik ini, yaitu pelajari suasana. Orang kalau mau mengatakan untuk narkoba itu nggak pernah diorang bilang di alam terbuka. Ayo, ini narkoba. Nggak, biasanya itu entah di gedung yang sudah ditinggalkan ya, abandoned building itu, bisi-bisi ya, sebab coba narkoba ini. Nah, kita pelajari suasana. Kalau kita lihat suasana itu adalah suasana yang nggak benar ya, kita sudah mesti berhati-hati ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Masa kalau orang mau main football kan orang bilang, ayo main sepak bola, tapi nggak pernah. Ayo ambil. Jadi sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi ini adalah satu gejala yang berbahaya yang setiap anak muda harus tahu. Ya. Kalau hanya untuk bisik-bisik ya, ada hal yang harus dihindarkan. Ya. Terus kemudian kita lihat. Yang kedua, begitu kita lihat ini suasananya nggak beres ya, wah langsung kita harus ambil keputusan yang tepat. Kita harus pertimbangkan. Jadi pertimbangkan apakah tepat dia tetap di situ ya. Dan kita harus membuat keputusan. Dan dia harus buat keputusan yang sangat tepat di dalam suasana yang sangat kritis tersebut. Make a good decision. Kemudian yang ketiga ini paling penting ya, bertindak menghindarkan, act to avoid trouble ya. Jadi bertindak menghindarkan persoalan. Ya, menghindarkan persoalan sehingga bagaimana apa yang kamu harus katakan kepada teman-teman kamu yang memberikan negatif peer pressure, dan bagaimana tindakan Anda. Ini yang paling penting ya, yang nomor 3. Bagaimana cara mengatakan. Jadi sangat penting sekali supaya kita tahu ya bagaimana mengatakan tidak kepada tekanan tersebut. Ya. Nah sekarang ini 3 tadi step ya.
sekarang respons kita ada 10 yang diberikan oleh Sharon Scott ya. Sebenarnya ini banyak sekali ya. Kalau Anda lihat di sini ada banyak bukunya ya. Salah satu adalah ini Peer Pressure Reversal dari ya. Sharon Scott ini. Ya, kita ada beberapa buku 3 ini. Tapi kan nggak bisa kita bicarakan ini dalam dalam obsesi hati yang hanya cuma setengah jam ya. Jadi kita akan kasih aja yang penting-penting aja. Ya, jadi respons yang pertama adalah say no. Ya. Katakan, jadi hanya katakan tidak. Ya. Ya. Jadi itu yang sangat penting kepada anak-anak muda ini untuk tahu berkata tidak. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita leave ya. Tinggalkan Saja orang tinggalkan itu. sebab ini sudah berbahaya, mereka sudah bisik-bisik ada sesuatu berbahaya yang akan datang. Ya. Jadi katakan tinggalkan saja tempat itu. Oke, yang ketiga adalah ignore. Iya. Cuekin aja. Cuekin ya, dia bujuk dan sebagaimana cuek. Terus yang keempat adalah make an excuse. Ya, jadi kita buat suatu dalih ya. Iya. Kita akan coba teliti satu persatu tentang hal ini ya, tetapi kita akan memberikan sesuatu keterangan secara meluas lebih dahulu. Ya, kemudian yang kelima, robah pembicaraan. You change the subject totally. Nah, nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya. Ya, kemudian tukar topik dalam pembicaraan Iya. ya. Jadi kemudian kita coba lihat lagi buat sebagai satu lelucon ya. Make a joke ya. Make a joke. Dan yang ketujuh, kita harus act shock. Seolah kaget ya. Masa begini ya? Nanti kita coba lihat bersama-sama. Oke. Kemudian yang ke-8 adalah flattery. Kita flatter dia, sanjungkan dia. Sanjungkan kepada orang yang menawarkan akan narkoba. Iya. Dan yang ke-9 adalah kita offer ya a better idea. Jadi memberikan ide yang lebih baik, kira-kira apa yang bagus kita harus buat ya. Dan yang ke-10 return the challenge. Artinya berikanlah tantangan tersebut ya, kembalikan akan tantangan itu kepada orang yang menawarkan tersebut. Nah, oke, sekarang kita akan bicarakan satu persatu ya. Yang pertama, respons kita setelah melihat 3 ya stepnya itu, yang ini yang berbahaya, hanya katakan tidak ya. Jadi, mau merokok katanya tidak. Terima kasih, saya tidak merokok ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting ya. Jadi tidak usah lagi memikir-mikir yang lain. Aduh ya, saya mau coba dan sebagainya. Tetapi begitu ada tawaran, langsung kata tidak, saya tidak merokok. Ini adalah satu prinsip yang penting yang pertama kita harus ingat. Sama seperti Yusuf ya, di dalam Alkitab itu sudah dikatakan. Jadi dicoba tidak. Nah, tips yang menolong, kita harus jujur, terus terang, lontarkan perasaan Anda ini dan katakan dengan sopan. Thank you, no, thanks. Ya, itu yang kita harus pertama kali begini. Dan tidak usah jangan kita, mau khotbah lagi, wah makin di ini. Tapi kita, no, thanks. Bicara sesingkat mungkin. Oke, ini satu hal yang sangat penting sekali ya untuk mengerti tip tersebut dan katakan tidak ya. Jangan, kalau dia tanya lagi, tidak. Ya, 2 kali aja. Jangan terlalu lama. Jadi begitu dia sudah katakan, ini Sharon Scott katakan, jangan sampai 3 kali, 4 kali. Itu berarti Anda masih mau bergaul dengan. Tapi 2 kali, say no only 2 times katanya. Nah, kemudian kita coba katakan tinggalkan saja ya. Leave, jadi pada saat seorang itu memberikan suatu godaan, Anda tinggalkan ya, sebab tahu ada bahayanya kalau kita mempertimbangkan ini. Jadi kata, saya harus pergi, sampai jumpa lagi. Bye. Got to see you later. Jadi dia tinggalkan. Nah, sekarang kita lihat langkah yang ketiga ya, sudah saya katakan alasannya untuk ini, alasannya untuk bilang kita supaya kita bye-bye gitu ya. Sebab kalau kita tinggal di tempat itu, kita akan tetap dikuasai. Tapi kalau kita tinggalkan tempat yang kita digodai itu, berarti kita punya action speaks louder than words. Ya, Anda bicara. Jadi sekarang tindakan Anda katakan, bicara lebih kuat, yang menunjukkan bahwa Anda sama sekali tidak berminat. Jadi Anda tidak akan tergoda lagi oleh sebab menyadari bahwa Anda tinggalkan tempat tersebut. Dan waktu tinggalkan itu jangan ragu-ragu, tinggalkan dengan sikap yang meyakinkan ya. Tunjukkan, bodoh sekali anjurannya itu, idenya nggak bagus. Jadi kalau Anda
misalnya kayak takut-takut apa gini, makin dikerjain Anda. Iya, jadi mungkin saya coba dulu ya dan sebagainya ya. Atau katakan, orang tua saya melarang ini, kamu ini hanya seperti ayam. Iya, Jadi ya. kita harus tetap katakan ya Tidak, dan kemudian tinggalkan. Ya, Ya. dan tinggalkan tempat itu sama sekali kita jangan kembali. Kalau kita kembali kita dia kembali lagi ya. Nah, inilah si pengecut sudah datang kembali. Jadi tinggalkan. Oke. Nah, yang berikut adalah cuekin. Iya. Ya, gimana cuekin? Ignore ya. Jadi ada yang sayang mau bir ini katanya. Dia cuekin aja. Aduh, anjurannya brengsek banget. Atau kalau lagi dia jalan aja bersiul. Jadi seperti dia nggak denger ya, dicuekin aja, jalan terus ya. Nah, inilah yang tips yang sangat bebas resiko ya. Kalau sebenarnya kita di sekolah kan ada anak-anak mungkin di meja dari sekolah kelas itu katanya, ini coba rokok dulu katanya. Tapi kita kalau ignore ya atau cuekin itu kita seperti kayak konsentrasi dalam buku kita, jangan konsentrasi pada hal yang lain ya. Jadi Anda tidak mau terpengaruh dengan godaan tersebut. Iya, konsentrasi entah di buku kita, tapi yang penting kita harus avoid eye contact, cegah kontak mata. Kalau orang itu masih ngomong nggak boleh ngomong. Itu kita sama sekali nggak boleh kontak mata. Sebab kalau kita ada kontak mata, dia bisa menggunakan pengaruhnya dengan mata itu supaya Anda bisa tergoda. Iya. Ini enak ini ya, kamu nggak pernah tahu ya enaknya ini ya. Ya padahal dia mempunyai satu motif yang sangat jelek, membahayakan sekali. Okay. Nah, yang keempat kita bisa bikin adalah make an excuse atau buatlah dalih. Jadi buat dalih. Apa yang maksudkan? Saya dapat pekerjaan rumah. Jadi nggak bisa saya pergi. Sebab kalau kita diajak pergi ke pesta-pesta di mana tidak ada orang tua di rumah itu, sudah bahaya itu. Berarti mereka bisa membuka sesuatu yang tidak senonoh ya. Jadi, saya lagi kena strap sekarang, nggak boleh keluar rumah. Jadi saya nggak bisa pergi ke pesta yang kamu undang itu. Atau saya harus belajar. Ya. Banyak sekali pekerjaan rumah ya. Banyak hal yang saya tidak bisa cope up ya. Jadi langsung dengan dalih tersebut kemudian Anda bisa mengatakan tidak. Dan apakah yang menjadi rasional untuk buat dalih ini? Ya. Ini biasanya untuk jaga perasaan teman kita. Jadi kita harus cepat berpikir dari apa yang Anda harus katakan. Jadi lebih kepada anak-anak yang sudah dewasa, bukan anak-anak yang masih kecil ya. Ini harus dorong pikir lebih cepat ya. Jadi sangat baik karena ini akan menolong supaya perasaan teman Anda itu tidak akan tersakiti. Kenapa? Oleh sebab Anda masih mengatakan saya ada pekerjaan rumah ya. Cuma alasannya itu harus alasan yang tepat. Kalau bilang saya kena strap di rumah Toto, dia pergi keluar kok lagi belanja. Sekali dia tahu bahwa Anda bicara tidak tepat, tidak honest ya, dia akan tidak lagi berteman dengan Anda. Oke. Kemudian faktor yang kelima ya, atau cara kelima adalah tukar topik pembicaraan. Change the subject ya. Jadi kalau seandainya seorang kata, di mana Anda dapat tas yang begitu bagus itu? Iya, jadi ini harus waktu digoda ya. Dapatkan tas itu dari mana ya? Mereknya bagus sekali ya. Belinya di mana ya? Wah, kita langsung bicara, tapi ini harus bicaranya, tipsnya harus cepat ya. Kita harus nyatakan itu seperti suatu kejutan ya. Kok cantik banget ya, di mana dibelinya itu? Wah, ini keren banget ya. Jadi ini memerlukan cara berpikir yang cepat. Dan sekali kita sudah bicara, kita harus terus bicara sampai akhirnya orang itu lupa apa yang tidak ada kesempatan lagi dia untuk menyela ataupun menggoda lagi ya. Sebab Anda langsung bicara tentang tas, cantik sekali. Di mana belinya itu ya? Saya keren juga banget ya. Jadi Anda tetap memonopoli akan pembicaraan dan orang itu akan lupa atau tidak ada kesempatan untuk coba menggoda kembali. Ya. Kemudian faktor yang keenam adalah buatlah anjuran.
sebagai lelucon ya. Jadi dia bilang, minum ini, kamu pasti suka katanya. Jadi jawabnya, terima kasih, saya mau susun kaos kaki saya. Yang benar, masa kaos kaki perlu disusun. Nah, jadi ini adalah seperti lelucon. Jadi seolah-olah menyusun kaos kaki itu adalah jauh lebih baik daripada minum air, minum minuman keras. Jadi ini alasannya untuk meredakan tegangan dan perasaan sakit hati karena anjurannya ditolak. Ya, yang benar. Jadi Anda bisa tetap berkawan, tetapi Anda tidak ikuti akan anjuran tersebut. Iya. Oke. Jadi menjelaskan anjurannya nggak berarti sama sekali ya. Ya kan orang kalau kaos kaki itu kan masukkan aja di dia punya laci, masa mesti disusun-susun ya. Oke. Ya. Kemudian Yang teknik ketiga. yang berikut adalah yang ketujuh adalah seolah-olah kaget. Iya. Ya. Shock Jadi katanya. misalnya, aduh, saya nggak percaya Anda anjurkan ini. Iya. Jadi waktu itu yang penting ya, ini betul-betul harus betul-betul tipsnya kita benar-benar tunjuk kaget ya, kaget atas anjuran Anda ini ya. Dan kemudian mata kita terbelalak ya, mulut kita terbuka. Kamu bilang saya nggak percaya kamu ada anjurkan ini ya. Tahu nggak kamu akibatnya? Akibatnya bagaimana? Banyak sekali orang jadi korban ya, banyak orang yang mati oleh sebab ini ya. Jadi tunjukkan kekagetan ya. Kemudian itu menyebabkan orang itu katakan, wah ini percuma saya untuk dapat mempengaruhi anak ini. Jadi sampai teman Anda ini, loh, saya ini anjuran apa? Dia sendiri pun jadi kaget ya. Jadi dia nggak berani teruskannya. Oke, kemudian faktor yang ke-8 adalah membuat sanjungan ya. Ya. Ayo kita pesan 1 botol bir ya misalnya ya. Lalu dia bilang, jadi kita flatter dia. Biasanya ide kamu tuh hebat, tapi kok ini kok jelek amat gitu. Jadi dia udah rasa seneng ya. Dia rasa senang bahwa dia selama ini dia mempunyai ide yang bagus ya. Jadi tapi saat yang sama sebetulnya tidak menerima akan anjuran tersebut. Selama ini baik anjurannya, kok kenapa sekarang anjurkan yang begini? Ya. Tapi anjurannya sekarang nggak tepat. Jadi kita sanjungkan dia, tapi the next minute kita kamu ini nggak bagus kamu punya anjuran. Jadi dia merasa sangat senang karena dia rasa dia dihormati dan kemudian berikan ide yang lebih baik ya, ke-9 daripada merokok ataupun yang sebagainya. Mengapa tidak main sepak bola aja? Iya. Jadi yang tipsnya ini untuk menganjurkan yang lebih baik ini kita harus dengan penuh semangat. Jangan bilang, ayolah kita main sepak bola. Jangan gitu dah. Ayo kita main sepak bola, ayo kita belajar nengok majalah mode atau shopping lah. Shopping sajalah kita. Jadi harus semangat. Daripada yang begini-begini, ayo. Jadi membawa satu kegiatan yang baru. Nah sekarang masuk kepada kembalikan tantangan. Kembali ke challenge kan. Di sini kalau bilang, di Amerika kalau ada orang pengecut itu bilang, you are a chicken. Jadi dikatakan, I'd rather be a chicken than a jailbird. Jadi dia lebih bagus saya menjadi ayam daripada burung yang dipenjara. Jadi ini kesalahan yang sering orang muda buat adalah mempertahankan pendapatnya. Jadi, kita kamu pengecut. Siapa bilang saya pengecut? Jadi dia defend. Siapa bilang saya pengecut? Jadi akhirnya kita tidak tergoda supaya untuk tidak pengecut. Akhirnya terima tawaran tersebut. Buktikan katanya. Jadi buktikan. Jadi akhirnya teman Anda itulah yang kontrol Anda. Anda nggak bisa bilang apa kalau dibilang buktikan kamu nggak pengecut. Ya ambillah rokok. Jadi who is in control? Saya bisa kok, saya bukan pengecut kok. Who is in control? Yang kontrol adalah orang yang teman Anda itu. Jadi, kemudian Anda terpojok hingga tidak ada jalan keluar lagi. Kalau Anda coba untuk membela diri. Jangan pertahankan pendapat. Daripada gitu katakan lebih bagus katakan tidak atau tinggalkan ataupun pindah kepada topik yang lain seperti yang kita telah atau bahas return tadi. the challenge. Lalu ini Sharon Scott ini yang memberikan penataran ini, dia bilang, oke, sekarang kamu anak-anak saya bagi 2. Jadi ada yang troublemaker, ada yang decision maker. Jadi mereka harus role play ya. Jadi sampai mereka ini anak-anak ini ya, mereka tahu persis apa yang mereka harus lakukan kalau umpamanya mereka digoda. Wah, akhirnya sampai bayangkan 7.200 anak-anak ini tidak pernah lagi ditangkap karena mereka sudah tahu kalau orang begini ya
mereka sudah ada senjatanya. Artinya mereka tidak mau lagi jatuh di dalam negatif, narkoba ya. ataupun segala hal yang Ya. sangat penting. Jadi ini sangat penting sekali yang kita ingin sampaikan kepada pemirsa yang berbahagia. Semoga 3 langkah dari teknik menangkal tekanan lingkungan dengan 10 sambutannya akan bermanfaat bagi Anda untuk katakan tidak kepada segala sesuatu yang merusak tubuh Anda. Ingat, Tuhan mengasihi akan masing-masing kita dan Dia tidak mau kita merusak tubuh kita sendiri, ya. Ya. Dan siapa ini? Ya, Karena kita ini punya adalah bait Allah. Ya. tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harapkan ini bermanfaat untuk orang tua dalam membimbing akan anak-anak atau kepada opa-opa yang mendidik akan anak-anak untuk berkata tidak Ya. kepada segala macam godaan-godaan tersebut. Sebab ingatlah bahwa Iya. ingatlah bahwa setan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan berusaha untuk menjatuhkan Anda melalui teman baik Anda, melalui famili Anda, supaya Anda terpengaruh dengan narkoba. Kalau sudah terpengaruh dengan narkoba, Hancur. maka pemikirannya sudah artinya halusinasi. Kemudian misalnya narkoba, salah satu hal yang termasuk dalam drugs itu adalah alkohol. Orang tidak bisa lagi berpikir dengan baik, ya. Dan Nabrak orang ataupun juga melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, yaitu perkosaan dan sebagainya. Kenapa? Sebab tidak berpikir dengan baik. Iya. Ya. Jadi, sudah rusak cara berpikir. Cara berpikirnya sudah rusak. Sebab itu kita harus tahu untuk berkata tidak, ya, kepada berbagai macam godaan yang datang kepada orang-orang muda kita, ya, dan kita bertahan, ya, hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Amin, luar biasa ya pembahasannya. Ya memang, ini mudah-mudahan anak-anak kita juga menyaksikan ya cara pada malam hari ini ya, ini sangat bagus sekali. Kuncinya saya lihat itu adalah katakan tidak yang pertama, ya katakan tidak ya. Terus jangan jadi ego kita muncul kalau kita di challenge ya, yang menunjukkan kita ingin membuktikan itu benar itu, dan itu memang saya pernah alami sendiri. Memang kuncinya kita jangan harus bisa katakan enggak gitu. Katakan tidak dan pergi, ya tinggalkan. Tinggalkan. Betul. Terima kasih pembahasannya Pendeta Kuntaraf, luar biasa. Saya yakin ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak kita, orang-orang muda. Kita harap ini boleh mereka saksikan, dan para orang tua juga dapat tips bagaimana boleh mendidik anak-anak kita agar berada di jalan yang benar. Kembali diingatkan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga boleh kirimkan pertanyaan saudara ke chat room dari media sosial pada Hope Channel melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan dan lokasi di mana saudara berada. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita mengikuti yang satu ini. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi.
sendiri di belantara, lama ia berpuasa, karena kita ia digoda, tapi menang akhirnya. Bertahun ia melayani, penuh derita pedih. Ia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menembus, ia mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi, indah tiada terperi. di hati. Dan saat ini telah masuk beberapa pertanyaan sehubungan dengan topik pembahasan yang telah dibawakan. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, tekniknya sangat bagus Bapak dan Ibu Pendeta. Tapi kalau seperti ini kita bisa dijauhi teman dan jadi nggak ada teman. Gimana dong? Ini bagus sekali ya. Betul. Sekarang kembali kepada ayat inti yang saya baca, yang dibacakan tadi ya. Dikatakan begini ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Nah, kalau teman ini akan memberikan Anda kepada kebiasaan yang buruk, apakah Anda masih tetap mau berteman dengan orang yang memberikan pengaruh yang negatif bagi Anda? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bukankah ada banyak orang yang bisa memberikan pengaruh yang positif? Ya. Jadi bergaulah dengan orang yang memberikan pengaruh yang positif. Itu kedua. Faktor yang ketiga, bukankah Anda harus memberikan pengaruh positif kepada orang lain? Jadi Anda harus merasa kasihan juga kepada orang yang terpengaruh dengan narkoba. Dia sudah menjadi hamba, ya. Jadi budak, ya. Jadi Anda harus memberikan hal yang positif kepada dia, ya. Jadi sesudah masing-masing itu Anda karantina dan sebagainya, kalau ada kesempatan kemudian Anda bisa berbicara tentang bahayanya daripada rokok, atau bahayanya daripada narkoba, bahayanya daripada minuman keras. Bayangkan, bukankah kita memikirkan masa depan, ya, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat bahwa orang yang dulu pernah terpengaruh dengan narkoba bisa mempunyai kehidupan yang berubah sama sekali, ya, dan bisa sukses, ya. Beberapa orang misalnya yang biasa bicara di Hope Channel International, ya, di Washington DC. Di Washington DC, yaitu untuk program
prayer Ya, prayer atau let's pray. let's pray ya, dia adalah dulu yang dulu terpengaruh narkoba ya. Aduh, Dia terpengaruh untuk bertahun-tahun, akhirnya sesudah menemukan akan Tuhan maka dia berubah sama sekali dan akhirnya mempunyai kehidupan yang luar biasa, menjadi berkat kepada orang lain ya. ya. Dia bersaksi. Kesaksian-kesaksiannya ada bukunya khusus tentang dia. Ya. Nah, kalau begitu ya, Anda bisa buat orang ya atau teman Anda tadi ya yang Negatif. negatif, Anda bisa dengan kuasa Tuhan merubah dia menjadi orang yang baik, ya, mempunyai masa depan yang baik, dan pengalamannya yang pernah jadi narkoba, ya, menolong orang untuk berhenti dari narkoba. Ya. Ini adalah hal yang penting. Jadi saya ingin katakan 3 perkara itu yang sangat penting. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Memang pertanyaan ini sering muncul ya. Ini pertanyaan pertama muncul ini. Kalau mereka menghadapi situasi seperti itu ya. Baik, pertanyaannya berikut. Bagaimana caranya saya keluar dari kelompok teman-teman saya yang sepertinya sudah tidak sejalan dengan hati nurani saya? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya ikuti saja 10 tadi. Iya, keluar aja, leave dan kemudian jadi saksi ya. Kalau saya lihat bagaimana itu pengalaman kesaksian dari Hope Channel International ya, waduh betul-betul sudah masuk ke jurang dalam itu, tapi akhirnya bisa keluar dengan pertolongan Tuhan. Dia bilang Tuhan itu baik. Kalau tidak karena Tuhan, saya sekarang sudah nggak tahu bagaimana, sudah berpenyakitan, sudah apa, segala semua. Jadi ini saya anjurkan supaya ingat peer pressure reversal technique. Ini bukan main-main loh, sudah dibuktikan 80% mempunyai keberhasilan. Dan mudah-mudahan Anda dengan kuasa Tuhan, I can do all things to Christ that strengthen me. Saya bisa berbuat segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mempunyai komunikasi dengan Tuhan, berdoa, dan kemudian dengarlah firman Tuhan. Pasti Anda akan dapat mengatasi ini. Jadi jikalau kita selalu dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan maka akan berikan kita akan punya kekuasaan, dan kita tahu bahwa ini bertentangan dengan hati nurani, maka kita bisa tinggalkan mereka, ya. Tetapi saat yang sama Anda harus menaruh simpati kepada mereka. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa menolong mereka supaya mereka jangan terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif tersebut. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk dialami. Terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi dicontohkan kejadian yang di mana circle kita itu benar-benar berbahaya. Bagaimana untuk kasus dengan teman-teman yang baik, tapi berdampak tidak pas terhadap kita? Contohnya, circle kita menggunakan satu khusus yang membuat kita harus ikutin, tapi sebenarnya tidak pas dengan keuangan kita. Peer pressure ya. Ya, silakan Pendeta dan Ibu. Ini satu hal yang sangat penting, yang bagus ya. Kemudian banyak orang yang tidak mampu oleh sebab tidak mampu akhirnya jadi hutang ya, atau gunakan kredit card, kemudian oleh sebab gunakan kredit card jadi bayar ya, dia lebih punya mahal. Harganya jadi jauh lebih mahal ya, akhirnya menjadi masalah perekonomian dan sebagainya ya. Jadi yang sangat penting adalah di dalam hubungan kita dengan Tuhan ya, kita harus ingat ya bahwa kita harus merasa puas dengan apa yang ada. Itu satu poin. Kita bisa bahas mengenai masalah keuangan ya. Jadi puas dengan apa yang ada. Yang kedua adalah kita harus sabar, jangan membeli ya sebelum waktunya. Sebelum ada Jadi uang. kalau belum ada uang ya harus menyadari untuk itu diperlukan akan kerendahan hati. Dan Anda harus bisa mengakui dengan terus terang kepada temannya, wah kalau Anda ya sangguplah, kalau saya tidak sanggup. Ya. Nah, Anda jadi masalah ya. Sebab di hadapan Tuhan kan tidak ada masalah
pakai baju brand apapun. pakai brand apa dan sebagainya, ya. Tetapi lebih bagus dibawa kepada kehidupan yang sederhana, ya. Jadi kalau banyak sekali orang-orang, ya baru kemarin kita dengar kesaksian orang yang selalu mau untuk mewah dan sebagainya, dan ternyata merasa tidak berbahagia dengan itu semua. Akhirnya dia dengan hidup yang sangat sederhana sekali, ya. Bajunya hanya selalu putih dan hitam. Saya teringat waktu saya masih muda ya, waktu itu ke gereja. Jadi terdengarlah ada satu orang pria, dia katakan, saya nggak mau ke gereja lagi sebab celana saya cuma 3. Ini orang pakai celana mewah-mewah, katanya bagus sekali katanya. Terus papa saya dengar itu, dia katakan, sekarang kita semua pakai Sabbath clothes, jadi pakaian Sabat. Jadi sepanjang 1 tahun itu aja baju kita. Pakai semua itu, semua kakak beradik semua pakai baju Sabbath clothes. Pokoknya kita kan ke gereja bukan untuk pamer, kita kan ke gereja untuk berbakti. Kenapa mesti? Jadi pakai baju yang sama. Lalu pembantu kami, lucu pula dia, ini pembantu kami bilang, kok itu anak dokter Lee itu kok pakai bajunya sama-sama aja, nggak ada baju ya katanya. Terus datang pembantu, dia yang marah, dia bilang, itu banyak bajunya 1 lemari itu, tapi dia pakai baju-baju itu aja, itu bukan kena apa. Nah, mati saya, pembantu pun bisa tersinggung karena dia pikir masa dia bekerja sama orang yang gitu miskin hanya pakai baju satu aja sama 1 tahun. Cuma kita perlu kita katakan itu, jangan kita pamer. Ya, buat apa pakai baju-baju bermerek? Kita ke gereja kan berbakti kepada Tuhan. Di gereja orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang nggak berpendidikan, semua itu sama di hadapan Tuhan. Semua itu sama nilainya darah Kristus. Jadi kenapa kita mesti sok-sok? Ya, sok-sok kaya, sok-sok pamer, ya sampai berutang untuk membeli barang yang berbrand, nggak cukup keuangan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menolong menjawab pertanyaan orang yang bertanya ini. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Memang jangan terpengaruh, apalagi kalau bicara juga masalah keuangan, nanti yang susah jadi kita juga itu soalnya. Ya. Menambah persoalan lagi, persoalan lain. Oke, pertanyaan berikut. Saya marah kepada orang tua saya karena mereka bercerai, sehingga mengakibatkan saya salah jalan. Apa ini memang salah orang tua saya atau salah saya? Oh nih, agak sadar juga ini yang nanya. Bagus. Silakan pendeta. Kalau orang tua bercerai, ya sudah pasti ada sesuatu kesalahan yang telah terjadi. Oke. Jadi dan saya tidak bisa katakan bahwa itu oleh sebab salah bapak atau salah ibu, sebab perceraian itu umumnya ya Dua-dua salah. dua-dua mengalami satu kesalahan. Jadi pasti ada kesalahan yang terjadi. Tetapi faktor yang kedua ya adalah kesalahan daripada orang tua tidak selamanya harus menjadi kesalahan daripada anak. Ya, ada istilah yang biasa kita gunakan yaitu resilience. Ya, resilience itu artinya merasa gigih, ya, tidak terpengaruh dengan orang lain. Ya. Jadi Yusuf itu datang dari keluarga yang dysfunctional. Ya, tidak. Bapaknya kan itu sayang sama dia. Sampai dia bukan saja begitu, dijual oleh saudara sendiri loh. Ya, dan sebagainya. Tetapi di mana saja dia berada, ya dia bisa bertahan. Jadi di rumahnya Potifar, ya dia digoda, tetapi dia tidak jatuh. Ya, jadi itu apa artinya? Ya dia mempunyai sifat yang resilient. Ya, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga ia tidak terpengaruh dengan lingkungan atau bujukan. Sama seperti Daniel dengan kawan-kawannya, dia berada di di istana, artinya, dan banyak peer pressure toh, yaitu tekanan lingkungan, ya, yang bisa menyebabkan dia jadi ikut minum dengan minuman raja ataupun barang-barang yang haram dan sebagainya, tetapi dia memilih untuk tidak makan. Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh untuk apa? Untuk sembah kepada patung. Kan itu peer pressure itu. Semua orang nyembah, dia sendiri 3 orang yang tegap-tegap berdiri, ya. Tapi itu karena ada mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi dengan demikian kesalahan orang tua tidak perlu harus membuat anak itu salah. Nah, kalau dikatakan seperti kadang-kadang Bapak mengakibatkan saya jalan salah,
saya ingin sampaikan bahwa sementara Anda hidup, ya, maka Anda bisa ya melangkah untuk membawa kepada jalan yang benar, ya. Jadi kita tidak perlu harus mengatakan playing games, menyalahkan blame, ya. Ya. Artinya istri menyalahkan suami atau bapak menyalahkan ibu menyalahkan bapak menyalahkan anak menyalahkan orang tua. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Ya. Dosa yang paling tua adalah dosa menyalahkan orang lain. Ya, Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular. Jadi tidak usah kita menyalahkan akan satu sama lain, tetapi Anda dapat bertekad mempunyai satu hidup yang baru, dan hidup di dalam Tuhan adalah satu hidup yang sangat indah, ya. Hidup yang berbahagia, kemudian rumah tangga yang berbahagia dalam Tuhan adalah satu hal yang sangat indah, ya, yang Anda dapat nikmati bukan sementara tetapi untuk selama-lamanya. Kesalahan masa lalu, ya, tinggalkan, mulai hidup yang baru. Ya, ingat pengalaman Dr. Ben Carson, kan datangnya dari keluarga yang bapaknya mabuk-mabuk, ceraiin mamanya, tapi dia resilient, ya, dengan bergantung kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi neurosurgeon yang terkenal yang dapat memisahkan Siamese twin. Jadi mudah-mudahan pada yang bertanya ini akan tidak menyalahkan orang lain, bergantung kepada Tuhan senantiasa, supaya kita juga bisa come out from this problem dengan kemenangan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa Bagus, jawabannya, ya. bagus jawabannya. Betul. Ya, bagus. Terima kasih pendeta. Ya. Menjadi kekuatan lah ya, kepada si dia bertanya, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah gereja Advent membuka pelatihan secara khusus untuk peer pressure reversal teknik ini? Wah, ini pertanyaan bagus juga nih, ya. Silakan pendeta. Ya, sewaktu saya masih kerja di ini, saya sudah mengadakan pelatihan ini di seluruh divisi, ya. Dan kemudian dari divisi itu akan melakukan pelatihan ke uni dan sebagainya. Cuma sekarang kan sudah pensiun, jadi nggak tahu bagaimana. Jadi hanya ini sekilas saja lah. Kalau mau mengadakan pelatihan ini, mudah-mudahan yang mendengarkan ini video ini bisa buat pelatihan itu sendiri. Kalau mau materinya, boleh tanya. Kita bisa kasih materinya. Kasih sama Fitri selalu materinya. Kemudian beberapa program yang telah dibuat termasuk di UNAI, Universitas Advent Indonesia, bahkan mereka pernah gunakan untuk anak-anak mahasiswa, untuk para mahasiswa yang akan masuk, ya, mereka harus melalui masa pelatihan, ya. Salah satu pelatihan yang pernah dibuat beberapa tahun yang lalu adalah peer pressure rehearsal teknik, ya. Dan saya tahu ada juga di sekolah kita yang di Selapur, ya, sekolah lanjutan Advent Purwodadi, pernah mengikuti prinsip yang sama dan pernah dibuat pelatihan di sana. Jadi sebetulnya pernah dibuat, ya. Namun kadang-kadang, ya, ada pergantian pimpinan, kadang-kadang program itu tidak terus berjalan. Namun program ini adalah program yang dikoordinasi oleh Kathleen, ya, yang memberikan pelatihan artinya ke seluruh dunia. Ya. Dan tapi saya merasa senang karena setelah saya pensiun ini, yang Dr. Kacia yang mengambil tempat saya ini juga mengadakan pelatihan ini, dan dimanapun yang mereka mengadakan pelatihan ini selalu mereka katakan ini sangat bermanfaat. Sebab kami nggak tahu bagaimana caranya. Jadi mudah-mudahan Anda yang sudah menonton ini acara bisa tetap menonton ini acara di YouTube ini, sehingga bisa menolong Anda punya anak-anak ataupun cucu-cucu untuk dapat bertahan menghadapi negative peer pressure. Jadi sebab ini akan ada di YouTube dan Anda bisa selalu review dan dengar selalu, jadi bisa semua dicatatkan prinsip-prinsipnya, dan Anda ini menjadi alat bagi Anda di dalam membantu orang lain. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan organisasi Gereja Advent bisa meneruskan, ya. Ini memang bagus sekali pelatihan ini, dan banyak orang pasti yang akan tertolong. Betul. Ya, akan banyak orang tertolong. Ya, jadi mungkin, ya,
mungkin nanti bisa diusulkan di pimpinan-pimpinan kita di daerah atau conference untuk boleh mengadakan sekolah-sekolah. di sekolah-sekolah ya untuk mengadakan pelatihan seperti ini dan secara kontinu ya, jadi supaya banyak orang muda yang tertolong. Ya. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan berikut. Anak saya berteman dalam kelompok anak-anak yang agak malas belajar. Dan mereka sering sekali minta jawaban bila ada tugas atau lagi ujian dari anak saya. Anak saya merasa terbebani untuk hal ini. Tapi di satu sisi dia suka berteman atau bermain dengan teman-temannya itu. Bagaimana menasihati anak saya dengan tepat dan tidak menyinggung hatinya? Terima kasih. Oh, kayak dimanfaatkan ini anak ini. Silakan Manfaatkan dia. Satu hal yang dapat dibuat adalah anak Anda mengajak teman untuk belajar sama-sama. bersama-sama. Tenteren Ya. sama-sama. Jadi jadi jangan hanya langsung kasih jawabannya, ya. Tetapi ayolah kita belajar bersama-sama. Jadi anak Anda memberikan pengaruh yang positif supaya yang malas itu bisa belajar sama-sama. ya. Jadi kadang-kadang waktu kumpul-kumpul, kadang-kadang mereka tergoda dengan ayolah lihat TV atau lihat video dan sebagainya. Maka Anda harus berkata, anak Anda harus berkata, no, kita datang untuk belajar. Ya. Iya. Jadi jangan artinya hanya Tergoda. jangan menyuap, ya. Artinya menyuap, tetapi biarlah anak Anda itu memberikan pengaruh yang positif, ya. Jadi menjadi alat dalam membuat anak yang malas menjadi suka belajar. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Tegas, jadi memang harus kita memberikan advice ya kepada anak bahwa harus memberikan positif, pengaruh yang positif ya kepada teman-temannya. Jadi bukan jadi dimanfaatkan. Mungkin ini kata kunci pertama itu perlu bisa dipraktekkan. Yang tidak kalau minta jawaban, ayo belajar sama-sama, jangan minta jawaban doang. Nah itu kan katakan tidak. Bagus juga ini. Iya benar. Belajar sama-sama, sama-sama pintar, sama-sama lulus. Saya sering sekali gitu kalau orang bilang, aduh, kenapa? Pernah waktu ambil ini, kok angkanya satu tinggi banget sampai 98, satu lagi sampai 47. Jadi wah semua pada minta catatan, tolonglah minta catatannya. Saya kasih catatannya sama mereka. Nggak mau menang sendiri supaya sama-sama lulus sama-sama. Boleh, saya bilang silakan. Jadi di fotokopi lah saya punya catatan-catatan supaya sama-sama kita sama-sama lulus ya, supaya jangan nggak enak kan menang sendiri. Jadi kita motivasi orang itu untuk belajar. Ya. Oke, Terima kasih nasihatnya Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, Pendeta, bagaimana dengan saya adalah orang yang tidak bisa mengatakan tidak? Jadi ketika berada di situasi ajakan, tidak bisa bilang tidak. Untungnya belum sampai hal-hal yang buruk sih. Silakan Pendeta dan Ibu. Kembali rahasianya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi Anda banyak berdoa, ya, baca Alkitab, dan belajar dari orang-orang yang bisa berkata tidak kepada godaan, seperti Yusuf, ya. Lihat ya bagaimana keberhasilan Yusuf atau Daniel dan sebagainya. Jadi hubungan dengan Tuhan memberikan sesuatu kekuatan kepada Anda untuk berkata tidak. Kemudian yang kedua ya adalah ya Anda menunjukkan bisa memberikan pengaruh yang positif ya. Jadi gunakanlah kepada 10 prinsip tadi ya untuk berkata langsung katakan tidak, atau Anda coba cuekin ya, kadang-kadang Anda belokkan pembicaraan atau Anda tinggalkan tempat dan sebagainya ya, tetapi dengan cara yang baik. Kalau misalnya aduh saya ada tugas yang lain ini ya. Jadi hati-hati dengan mengatakan, dengan keadaan tidak bisa mengatakan tidak, walaupun sekarang masih belum membahayakan. Iya. Tapi nanti akan ada satu masa. Ada satu masa, sama seperti ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus 5 ayat 8 ini ya. Ingatlah si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dicelamnya ya. Jadi nanti satu waktu Anda ya
ditelan juga. Ya. Jadi tidak usah Anda menawarkan Anda sebelum ditelan Oleh si singa, ya, setan ini. sebelum ditelan seluruh tubuh, Anda kasih dulu kaki Anda, ya tangan Anda, akhirnya ya ditelan semuanya. Ya, jadi hubungan dengan Tuhan menyebabkan Anda bisa kuat dan boleh berkata tidak kepada suatu penggodaan. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Baik. Saya lihat Debbie sudah ada di TV kita. Debbie ada pertanyaan? Iya. Sepertinya ada. Silakan. Ada ini Om dan Ibu. Kebetulan ini kalau tadi Mem dan Pendeta juga sudah bahas ya peer pressure gitu. Terus setelah aku lihat juga ini kayaknya relate sama kehidupan anak muda tentunya kan. Nah ada beberapa pertanyaan nanti mungkin bisa juga dibahas sama Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan dari saya, apakah dampak peer pressure ini berpengaruh kalau terlalu berlebihan, apakah berpengaruh ke psikologi kita? Oh ya. Oh, sudah jelas. Jelas. Manusia itu adalah makhluk holistik, ya. Dan sesuatu pengaruh atau tekanan, ya, itu bisa memberikan pengaruh kepada pikiran kita secara psikologi, bukan hanya itu kepada tubuh kita, ya. Orang bisa jadi sakit ulcer, ya, Karena ditinggalkan. oleh sebab atau asma dan sebagainya, oleh sebab dia mempunyai satu pergumulan, ya, tekanan, tetapi saat yang sama dia tidak tahu untuk berkata tidak. Ini bertentangan dengan ajaran orang tua, bertentangan dengan ajaran daripada Tuhan. Jadi ini memberikan pengaruh, apalagi kalau sudah sampai termasuk kepada perkara-perkara yang negatif yang merusakkan tubuhnya, ya. Jadi semua tubuh atau aspek daripada tubuh manusia itu, ya, terpengaruh oleh sebab, ya, peer pressure, ya. Jadi makanya seorang harus juga secara tubuh itu pun fit. Misalnya Anda harus tidur cukup, jadi Anda cukup kuat, ya. Anda bisa berpikiran dengan lebih Jelas, atau Anda gerak badan, ya. Anda sehat, jadi mempunyai pikiran yang kuat sehingga Anda bisa mempunyai kesanggupan untuk mengatakan tidak, ya. Jadi secara rohani, fisik, mental, sosial, emosi itu semuanya terlibat, ya. Secara keseluruhan, hidup yang sehat bukanlah hanya hidup yang hanya pikiran saja, tetapi juga dengan badani, holistik. Ingat, kita punya presentasi celebrations. Jadi itu semua mempunyai pikiran yang optimistik, berjalan bersama Tuhan, mempunyai kepercayaan pada Tuhan. Itu semua harus berjalan satu arah, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya sebelum nanti pertanyaan dari keluarga Semampau. Ini juga sering terjadi nih ya Bapak dan Ibu Pendeta. Tekanan contohnya sering sekali bahkan teman bahkan orang tua sering sekali nanya ke kita kapan nikah. Nah itu kan juga salah satu tekanan kan. Kapan nikah atau enggak udah punya pacar belum? Udah umur segini masa belum punya pacar? Nah itu kan biasanya tekanan juga tuh Pendeta. Gimana Pendeta tanggapannya? Ya, itu memang kadang-kadang orang tua memberikan sesuatu, orang tua mempunyai suatu kerinduan, ya, untuk melihat bapak anaknya itu menikah, ya. Kenapa belum juga punya pacar dalam usia yang sudah begini, dan sebagainya, ya. Maka Anda harus mempunyai satu sikap, ya, yang jelas kenapa Anda bertindak seperti sekarang ini, ya. Jadi misalnya saya ambil contoh ini Kathleen, ya, ya. Dia kami sudah bergaul, ya. Sudah berencana untuk pernikahan, tetapi dia mempunyai tekad, ya, dan tekadnya itu diketahui oleh orang, termasuk ditekat oleh orang tua. Saya tidak akan menikah sampai saya selesai kedokteran. Nanti saya dibawa kemana-mana, ulang lagi dari mulai, dibawa kemana-mana, ulang lagi dari mulai. Loh, sampai kapan saya baru tamat? Saya mesti, supaya kalau apa yang terjadi, misalnya dengan suami ya pernah tabrak, meninggal, saya masih bisa menghidupkan anak-anak saya. Jadi saya mempunyai prinsip, ya. Nah, jadi itu tekad, ya, dan diketahui orang, dan dia tidak merasakan lagi tekanan. Ada juga yang
Ada yang bilang ada sama yang saya, membujuk, ada seorang yang katakan bagaimana ya, wah usia begini orang lain sudah kawin 2 kali. 2 kali atau 3 kali kalau orang di kampung. Aduh, dalam hati saya, ya serahkanlah kalau dia mau kawin 10 kali pun. Pokoknya saya punya tekad, saya mesti kelar dulu, dokter dulu baru kawin. Nah, itu. Jadi kita mempunyai prinsip ya. Ya, jadi supaya diketahui bahwa kami menikah umur 31 tahun. Ya. Ya. Jadi umur 31 menikah, tetapi ya sejak itu kami tidak, artinya menikah kami tidak perlu lagi pikir-pikir lagi untuk teruskan sekolah dan sebagainya, sebab sudah mencapai kepada apa yang kami rindukan. Ya. Dan itu juga berbicara kepada anak-anak kami. Andrea dia bilang katanya, wah Patrick mau married sama dia, dan tidak, mesti kelar dulu saya dokter. Jadi sama-sama mereka dua kelar dokter dulu baru married. Sebab children learn by modeling. Jadi mudah-mudahan Anda yang orang tua katakan kenapa nggak gini, kalau Anda mempunyai alasan kenapa Anda remain single, tetap hanya hidup sendirian, itu Anda mempunyai tekad yang bagus, teruskanlah itu. Jadi itu satu faktor yang pertama ya. Oke. Dan faktor yang kedua adalah oleh sebab memang budaya yang sangat akan bahwa kalau dalam usia tertentu itu seorang itu harus sudah menikah, dan itulah sebabnya ada tekanan-tekanan ya yang datang. Nah, tadi prinsip yang pertama sebutkan adalah bahwa oleh sebab kita bertekad bahwa kita tidak akan menikah sampai sesuatu yang tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mungkin juga oleh sebab Anda belum dapatkan seorang yang cocok ya. Nah, untuk Anda harus jelas kepada orang tua ataupun tekanan-tekanan tersebut, katakan kami belum mendapatkan orang yang cocok. Saya mau seorang yang sama-sama satu iman, kemudian yang sama-sama kami kasihi, dan juga mempunyai rencana dan ide yang sama untuk masa depan ya. Jadi Anda punya pendapat itu harus jelas ya untuk diketahui, sehingga semua keterangan itu bukan lagi menjadi suatu tekanan ya, sebab tetapi Anda mempunyai sikap ya, sikap yang sudah pasti ya. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga ini juga bagi pemuda yang mendengarkan ya, yang relate biasanya itu lebih bertekad lagi tentunya ya, yakinkan gitu. Nah, terima kasih kepada Pendeta. Mungkin dari keluarga Sumampo, pertanyaan dari pemirsa dipersilakan. Baik, terima kasih DB Ellen. Nah, saya yakin pertanyaan kedua tuh related dengan pengalaman pribadi ya. Tapi percayalah nggak lama lagi kalau itu pertanyaannya nggak ditanya lagi itu nanti ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan dari pemirsa Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini mungkin pertanyaannya lebih mendalam ya dari yang mungkin sudah pertanyakan tadi. Malam Pendeta, saya sudah terjerumus dalam pergaulan yang salah. Saya yakin ini maksudnya narkoba pasti. Bagaimana caranya saya keluar dari pergaulan yang salah ini? Karena kalau narkoba ini kan menimbulkan headache, ketergantungan. Nggak mudah kan meninggalkan itu kan? Nah, ini gimana nih? Nah, headache ya? Edik ya, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk menjawabnya. Kita percaya bahwa ada satu kuasa yang sangat besar yang dapat memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan akan ketergantungan kita kepada narkoba, dan itu adalah kuasa daripada Tuhan. Oke. Jadi kuasa daripada Tuhan, maka dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca firman Tuhan ya, dengan bimbingan daripada orang-orang yang profesional, maka Anda dapat mengalahkan akan kecenderungan itu. Itu pertama. Kemudian ketergantungan itu sering disebabkan oleh sebab memang ada kekosongan. Kekosongan yang terjadi sampai Anda dalam keadaan kesepian langsung bisa mau terjatuh kepada narkoba. Maka penuhilah hidup Anda dengan kegiatan-kegiatan yang penuh. Ya, misalnya olahraga, main voli, badminton dan sebagainya. Ya, belajar badminton dari Bapak Leo Sumampau. Oke. Jadi dengan olahraga ya, maka ya ke dalam kesibukan itu kita tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk menginginkan sesuatu yang bersifat merusak tubuh kita. Itu faktor kedua. Faktor ketiga ya ialah kecenderungan itu ada oleh sebab memang dalam tubuh kita masih ada racun-racun. Misalnya orang yang
tergoda Rokok. dengan rokok, ya, dalam tubuhnya itu masih ada nikotin, ya. Dan nikotin itu memberikan keinginan Keinginan lagi untuk merokok lagi, ya. Nah, caranya yang sangat penting di samping dua faktor yang tadi adalah Anda harus membersihkan tubuh Anda daripada nikotin itu. Misalnya saya ambil contoh, ya, mandi dengan air hangat. Oke. Kalau Anda tidak percaya, ya, Cobalah sendiri. tubuh Anda penuh dengan nikotin, Anda mandi dengan air panas, ya, air hangat, kemudian dengan tanpa pakaian tutup Anda punya badan itu dengan spray putih. Dan apa yang terjadi dengan spray putih itu, ya, Jadi akan menjadi coklat, menjadi kuning. Apa yang terjadi? Sebab keluar dia Nikotin punya dari pori-pori. nikotin daripada pori-pori, ya. Nah, itulah nikotin itu harus dikeluarkan, ya. Itu diperlukan waktu. Dan bagaimana caranya? Mandi air hangat, minum air banyak, hidup udara segar, Pola hidup yang sehat. pola hidup yang sehat, ya. Jadi dengan pola yang hidup yang sehat, maka tubuh Anda pun, ya, akan makin lama makin sehat, sehingga kecenderungan itu masih makin lama makin hilang. Itu faktor ketiga. Faktor yang keempat adalah hindarkan pergaulan yang akan membawa Anda untuk jatuh lagi. Jadi teman-teman kata, ayolah satu aja, masa kamu seperti ayam. Pengecut, ya. Jadi Anda memilih untuk berkata tidak, dan untuk itu Anda coba hindarkan. Jadi bergaulan dengan orang-orang yang akan memberikan kepada Anda pengaruh-pengaruh yang positif. Ya, itu 4 dari saya. Ada tambahan? Ya, saya selalu lakukan ini training bagaimana stop smoking program, dan saya tidak pernah lupa. Salah satu yang waktu dilakukan di Washington DC, bahwa orang itu katakan dia pegang batu. Kenapa saya pegang batu? God is my rock. Tuhan adalah batuku. Kalau saya mau merokok, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kamu adalah batu. Biarlah berikan saya kekuatan. Dalam hati saya, bagus juga ini ya. Kemana-mana dia pergi, dia bawa batu. Jadi ingat, segala sesuatu dapat kulakukan. Ya, Filipi 4 ayat 13. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi bertekad untuk keluar dari pergaulan, supaya Anda jangan makin hari makin terjerumus lagi. Jadi itu kekuatan yang sangat perlu dipraktekkan. Gantinya juga dengan steps-nya yang lain, yang mandilah, meminum banyak jus dan sebagainya, air putih dan sebagainya. Itu kita terapkan sekali, tetapi juga spiritual aspeknya itu kita tekankan. Terima kasih banyak untuk jawaban. Dan ini tips-tips juga ya untuk mungkin teman-teman yang memang ingin keluar dari masalah yang dihadapi, ya, mengenai rokok. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kami keluarga sudah lama tinggal di lingkungan yang tidak baik. Kalau mau pindah rumah juga tidak mudah. Mohon nasihatnya pendeta dan ibu. Wah, ini masalah ini ya. Tadi istri saya sebutkan nama Ben Carson. Di mana dia tinggal dulu, ya, itu adalah di slum area di Detroit. Iya. Ya. Daerah kumuh. Oke. Kemudian mungkin saya sebutkan lagi satu orang sebelum kita bahas lebih dalam, yaitu Barry Black. Ya, dia adalah chaplain daripada Kongres Amerika Serikat. Ya. Dan orang hitam yang pertama yang menjadi chaplain adalah seorang Advent, ya. Dan Barry Black, ya. Dulu adalah chaplain untuk Angkatan Laut, sekarang chaplain untuk Kongres Amerika Serikat. Nah, di mana dulu dia hidup? Dia hidup di slum area, daerah kumuh di Baltimore. Ya. Nah, jadi daerah kumuh, tetapi ya dengan pengaruh-pengaruh yang negatif, ada orang yang selalu jual beli itu drugs, ya, artinya narkoba, ya, dan sebagainya. Namun orang tua
telah begitu bertekad kepada anaknya mendidik, ya, kamu harus berkata tidak, ya. Dan anak-anak ini harus sibuk. Apa yang sibukkan, ya, yaitu harus belajar. Setiap minggu harus selesai 2 buku misalnya untuk Ben Carson. Ya. Nggak boleh nonton TV. Tidak boleh nonton TV. Oke. Jadi orang tua yang keras, ya, yang Disiplin. disebutkan tadi, bapaknya ya pemabuk dan akhirnya pergi dan tidak pernah kembali. Begitu juga dengan Barry Black, ya. Orang tuanya juga cerai dan dia dibesarkan dengan hanya oleh ibunya saja. Namun dia bisa bertahan dan akhirnya menjadi orang yang sangat sukses. Jadi kembali kepada orang yang bertanya, Anda bisa tinggal di mana saja, tetapi kebahagiaan tidak tergantung kepada tempat. Kemudian nilai rohani tidak tergantung kepada tempat. Ya, ada orang yang dipikir kalau tempatnya itu suasananya yang sangat baik, maka mereka itu akan semua kerohaniannya itu tinggi. Nggak begitu. Di Amerika ini ada kelompok yang namanya bersifat konservatif, namanya Amish. Ya, Amish. Masih naik kuda lagi deh. Mereka masih tetap naik kuda, ya. Ada telepon. Kemudian tidak ada telepon, ya, tinggal di daerah Indiana dan sebagainya. Tetapi satu waktu didapatkan bagaimana tindakan yang tidak bermoral, ya, yang telah terjadi di daerah Amish. Ya. Kenapa? Rupanya tempat bukan masalah, artinya lingkungan kelihatan baik, ya, semua serba rohani, ya, tidak menjamin, ya. Yang sangat penting adalah sifat resilience, ya, yang saya sebutkan tadi, ya, yaitu gigih bertahan, ya, dan itu terjadi hanya dengan hubungan dengan kuasa Tuhan. Maka walaupun lingkungan tidak baik, Anda bisa tetap membesarkan anak dan berhasil dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih jawabannya dan juga pembahasan pada malam hari. Dan saya percaya jawaban-jawaban yang diberikan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara itu akan sangat bermanfaat. Kita juga jadi banyak belajar juga, ya, bagaimana mendidik anak-anak kita nanti. Resilience, jadi kegigihan. Itu penting, ya. Dan pertanyaan terakhir ini sebenarnya memotivasi kita. Bukan masalah tempat, tetapi bagaimana kita bisa mendisiplin dalam mendidik anak-anak kita dengan benar, itu yang penting. Wah, ini satu pembahasan yang bagus. Ini waktu kita sudah habis nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi silakan Pendeta untuk memberikan closing statement-nya. Baik, kembali yang saya ingin sebutkan ada 3 prinsip yang sangat penting dalam teknik, ya, pengendalian tekanan lingkungan. Ya, pelajari suasana, lihat, ya, dengar, kemudian tanya diri sendiri, kemudian ambil keputusan yang tepat, ya. Dan dalam hal ini kita harus berkata keputusannya adalah no, ya. Sesudah pertimbangan dan buat keputusan yang tepat. Bertindak menghindarkan akan persoalan, ya. Kemudian itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian jangan lupa respons kita itu ada 10 macam. Hanya kata tidak, ya, atau tinggalkan saja, atau cuekin, atau buat dalih, ya, atau tukar topik pembicaraan. Kemudian atau mungkin bisa buat lelucon, ya, aduh, ya, masa yang beginian yang Anda tawarkan kepada saya, atau salah kaget, ya, atau sanjungan, ya, Anda selama ini mempunyai ide yang baik, ya, sekarang idenya buruk. Baik, ide yang lebih baik kemudian kembalikan tantangan kepada dia. Jadi Anda bisa menantang, ayolah kita tunjukkan orang-orang yang kuat, dan orang yang kuat adalah yang tidak terpengaruh dengan narkoba. Ya. Orang yang kuat, ya, sebab mereka selalu katakan, kamu kan seperti ayam, ya, kamu pengecut. Orang yang kuat adalah orang yang bisa bertahan dan tidak tergoda. Ya. Jadi kembalikan ini tantangan kepada mereka, maka Anda bisa menjadi orang yang kuat, anak-anak mempunyai nilai rohani yang baik, dan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk rangkumannya. Saat ini kami persilakan Ibu Catherine untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk share tips bagaimana untuk menangkal tekanan-tekanan yang negatif dari teman-teman
dari anak-anak kami. Biarlah kami memperoleh kekuatan hanya dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami supaya mereka bisa resilient, mereka bisa berjalan, memantulkan tabiat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa episode minggu depan. Senin mendatang. Bye-bye. Bye. Bye. Baik, saat ini kami akan kembalikan ke studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Debbie Ellen Siahan, silakan Debbie. Leos Mampo yang sudah memandu acara ini, dan juga terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntarak juga yang telah membagikan materi pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami mengingatkan kepada jemaat ataupun sahabat Hope Channel yang menyaksikan tayangan ini, apabila Anda ketinggalan menyaksikan acara malam hari ini, Anda bisa langsung mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati, Obsesi Hati. Dan sebagai informasi juga, sahabat Hope Channel, apabila Anda menginginkan sebuah buku harapan bagi keluarga masa kini, Anda bisa mendapatkan buku ini secara gratis dan cuma-cuma dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan akhir kata, saya Debbie Ellen Siahaan beserta seluruh kru Hope Channel yang melayani, mengucapkan selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati.